Ini sambungan syair yang kemarin ya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Nah, terus sambungannya yang sekarang kita pelajarin, minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Sambungan kemarin yaitu kita dianjurkan menyelami ya, berselancar ya, mengarungi ilmu yang luasnya itu seperti lautan. Minal ilmi berupa ilmu, wasbah dan juga berenanglah bi buhuril fawaidi dalam berbagai lautan faedah-faedah. Maksudnya manfaat. Orang kalau udah punya ilmu, ya insya Allah suka nggak suka, nanti ilmunya akan memaksa dia untuk jadi manfaat, minimal untuk diri sendiri. Allah adapun ucapannya, maksudnya ucapan musannaf, minal ilmi, lafat minal ilmi, yang dalam kurung tuh, minal ilmi wasbafi buhuril fawaidi. Kalau diartiin ya ilmu, dari ilmu atau pada ilmu. Itu muta'alikun, berkaitan atau bergantungan, bimahdhufin dengan lafat yang dibuang, waqa'a yang letaknya, ini apa namanya, nahu ya, nahu saya lewatin dikit takut teman-teman gak nyandak, hanya nyampe. Nah, kalau yang gampang ya saya bahas. Waqa'a yang terletak, sifatan akan sifat, yang jadi sifat mahdhuf ya, dibuang dia. Liqaulihi, karena ucapan musannaf, ziyadatan, lafat ziyadatan ya, bertambah. Jadi nggak diulang lagi. Maksudnya ziyadatal ilmi, bertambahnya ilmu. Jadi nggak ditulis lagi karena udah disebutin al ilmunya itu. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya musannaf, wasbah akan lafat wasbah. Wasbah renangilah atau arungilah, berenanglah. Lafat wasbah itu amrun fi'il amr maktufun, yang diatofkan ala kun, atas lafat kun. Kalau kita hubungin berarti itu amr dari lafat kun yang depannya tuh, wakun mustafidan, jadilah ya itu berfaedah. Nah, maka lafat kun tadi jadi berhubungan dengan lafat wasbah, supaya kita bisa berfaedah, maksudnya gitu, supaya kita bermanfaat, maka kita harus mengarungi atau berenang pada lautan ilmu. Minas sabahi, dari lafat sabah, diambil dari lafat sabah. Sabah itu ya berenang, mengarungi. Bahwa adapun dia ya, maksud arti sabah sendiri itu adzahabu, makna aslinya berjalan, ala wajhil ma'i, pada permukaan air. Yang namanya sabaha kalau terjemah bebasnya berjalan di atas permukaan air. Kan gak mungkin, kita kan bukan wali ya, makanya dimaknai berenang atau mengarungi. Ya bisa pakai alat, berarti pakai perahu, bisa juga dengan tanpa alat, berarti nggak pakai perahu ya, langsung berenang. Waqauluhu, dan adapun ucapannya musannaf, fi buhuril fawaidi, lafat fi buhuril fawaidi, pada lautan faedah-faedah. Itu min qabilil ujainil ma'i, dari sisi atau persamaan peraknya air ketika dia bergerak. Ai maksudnya fi fawaidi, pada lafat fawaidi ya, faedah-faedah. Kalbihari, seperti lautan. Wal makna, dan adapun makna ya, maknanya syair, kun toliban, kun jadilah kamu
Taliban, pencari, ya maksudnya pencari ilmu. Ziyadata faidatin, yang bertambah manfaatnya atau bertambah faedahnya. Minal ilmi, dari ilmu. Kulla yaumin, pada setiap harinya. Wasbah, dan berenanglah atau arungilah. Ibahahutin, akan berenangnya ikan. Fi kulzumil ma'ani, pada lautan kulzum. Kulzum itu salah satu nama laut di antara Mesir sama Irak kalau nggak salah. Berbagai makna. Wal fawaidi, dan berbagai faedah. Fa inna afdolal anbiya'i, karena maka sesungguhnya seafdol-afdolnya para nabi atau nabi yang paling utama, yaitu Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah beliau, dahulu beliau itu, yaqulu, berkata beliau, fi du'aihi, pada doanya Nabi. Nabi aja doa, Rabbi zidni ilma, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah padaku, ilman, akan ilmu. Karena Nabi aja selalu berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu. Dan sedikit bocoran aja teman-teman, saya sampai kuliah S1 S2 itu saya setiap sebelum belajar pasti saya angkat tangan, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu sampai saya kuliah, bahkan sampai sekarang, sampai kalau saya ngaji sama guru-guru saya, sama kiai saya sampai sekarang masih angkat tangan sebelum belajar. Yang mohon maaf itu sering ditinggalin, bahkan mungkin udah nggak dipakai sama teman-teman yang lain. Ya, biasanya itu dipakai pas SD, karena kalau SD dikomando sama guru, itu pun dibacanya terakhir, ya sebelum wal asri. Kalau masih ingat tuh teman-teman waktu SD itu ya, sebelum pulang biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal, ya terus baca deh Rabbi zidni ilma. Biasanya kalau udah SMP hilang udah, karena udah nggak ada komando lagi. SMA apa lagi, kuliah apa lagi. Saya alhamdulillah sampai SMA, sampai kuliah, bahkan sampai sekarang sebelum saya belajar itu saya pasti angkat tangan, Rabbi zidni ilman. Nah, apa hubungannya dengan kaitannya ilmu ya? Apa hubungannya dengan lautan ilmu yang tadi kita bahas? Karena satu, kita meniru Kanjeng Nabi, ya kita meniru baginda Nabi yang selalu doa Rabbi zidni ilman. Itu pertama. Yang kedua, bukti keseriusan kita pengen bertambah ilmu. Kita datang ngaji, benar, itu keseriusan kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, ya itu bukti keseriusan kita. Tapi itu hanya pada tahap ikhtiar, pada tahap usaha, belum sampai tahap tawakal, menyerahkan, memasrahkan diri kita yang udah belajar itu kepada Allah. Dan sering saya sampaikan, lucunya manusia itu mengawali ikhtiar lalu kemudian doa. Jadi usaha dulu kemudian doa, karena dianggapnya itulah yang ideal. Ini kalau bicara secara syariat ya sah-sah aja. Tapi kalau pakai kacamata akidah, kalau pakai kacamata akhlak, apalagi pakai kacamata para kaum sufi, itu salah. Seharusnya doa itu plus tawakal, menyerahkan diri kita pada Allah, itu mengarungi dari awal kita berusaha. Jadi jangan jadi pamungkas di terakhir, bukan. Jadi dia meliputi dari awal ketika kita usaha. Nanti dia bakal jadi penutup di akhirat. Paham gak maksudnya? Kita itu sering salah mengartikan karena kita punya prinsip usaha dulu baru doa. Ya, usaha kemudian doa. Padahal enggak. Yang benar itu tawakal itu ya dari awal. Jadi start awal kita udah pasrah sama Allah, baru kita usaha, baru kita kemudian tutup dengan doa. Itu mantep tuh. Hati-hati, jangan pakai slogan atau prinsip orang zaman sekarang, itu keliru sebetulnya secara syariat ya.
Bukannya berarti kita nggak mau usaha, kok memulai dengan tawakal dulu. Enggak, justru itulah usaha kita. Jadi usaha pertama manusia itu adalah tawakal, memasrahkan semuanya pada Allah, baru kemudian usaha. Ini lagi-lagi ya secara tauhid ya, saya nggak bicara secara syariat. Kalau secara syariat nggak ada masalah, tapi kalau secara tauhid, justru awal usaha kita itulah tawakal itu. Ketika kita udah tawakal, pasrahin diri pada Allah, baru kita setar. Sehingga setarnya kita itu pengawalan usaha kita, menengah dalam proses kita berusaha, kita nggak bakal lepas dari Allah. Baru kemudian puncaknya, pamungkasnya daripada tawakalnya kita itu pada Allah, kita wujudkan dengan doa. Tapi bukan berarti kita mengakhirkan doa sendiri, bukan. Doa tetap dari awal, karena doa itu udah sepaket sama tawakal. Ya Allah, saya usaha, misalnya gitu kalau orang kerja. Ya Allah, saya dagang. Kalau yang sekolah, ya Allah, saya berangkat sekolah. Saya pasrahkan berangkat saya kepada Engkau, ya Allah. Saya pasrahkan kemampuan saya. Itu proses. Adapun nanti kita kemudian di dagangan, di tempat kerja, kita berusaha, kita bekerja. Kalau yang sekolah ya berarti di sekolahan, dengerin guru gitu ya, menyimak penjelasan guru. Nah itu ikhtiar tuh. Tapi nggak ngelepasin tawakal kita yang dari awal. Makanya makin sempurna lagi ketika kita tutup dengan doa. Tapi jangan diartikan doa ini pamungkas terakhir. Enggak. Justru doa itu menjadi arwahnya gitu. Menjadi rohnya sejak awal. Paham gak maksudnya? Nah kesalahan kita, ya karena emang mau belajar prinsipnya salah, kita nganggapnya itu tawakal itu belakangan. Ikhtiar baru tawakal. Padahal sebetulnya salah. Ya tawakal itulah yang mengiringi ikhtiar. Kalau secara syariat ya sah-sah aja sih orang usaha. Tapi kalau kita bicara tauhid, apa manfaatnya ikhtiar? Apa kekuatan ikhtiar kalau kita nggak iringin sama tawakal? Apa kekuatannya? Teman-teman mau usaha gimana pun, yang kerja, yang dagang, kalau Allah kasih nol ya tetap nol. Kan begitu. Yang sekolah, gimana pun rajinnya masuk sekolah, belajar dengan benar, serius, ngamatin guru, dengerin penjelasan guru. Tapi kalau nggak Allah kasih nilai bisa, kan tetap nggak bisa. Nggak Allah kasih paham, kan tetap kagak paham. Gitu. Jadi awalnya tetap Allah gitu. Awalnya tetap Allah yang bisa ngasih kita kemampuan, yang bisa ngasih kelebihan kalau dalam usaha dagang ya, ngasih rezeki tambahan dan sebagainya. Tetap Allah setar awalnya. Adapun kemudian kita nanti bisa paham kalau sekolah, kalau kerja dagang ya berarti kita punya penghasilan, itu mengiringi daripada usaha kita. Makanya mulai sekarang motonya diubah ya. Jangan ikhtiar baru tawakal, salah sebetulnya. Jadi tawakal itu justru awalan yang kemudian mengiringi ikhtiar kita. Karena Nabi sendiri aja Robbi Zidni ilman. Nabi itu berdoa dulu, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Ilmu dalam artian tentunya bukan ilmu seperti kita manusia umum ya. Karena Nabi kan statusnya Rasul. Maka ilmu dalam hal ini adalah ilmu yang mencakup seluruhnya. Baik itu wahyu, baik itu ilham, baik itu kemampuan bercakap ya dalam omongan, dakwah dan sebagainya. Kalau Nabi ya, kalau Nabi karena posisi beliau sebagai Rasul, maka ilmunya semua-mua. Kalau kita enggak, ilmu kita ya ilmu yang terkait dengan kondisi kita aja. Tapi dalam hal ini Rasul itu tetap mengucapkan itu, nggak diakhirkan gitu, nggak diakhirkan. Misalnya habis ketemu malaikat Jibril, baru beliau doa Robbi Zidni ilman, nggak habis dapat wahyu baru Nabi Robbi Zidni, enggak. Nabi itu selalu mengawali ucapan doa beliau dengan Robbi Zidni ilman. Li'annahu karena sesungguhnya kanjeng Nabi adapun ya dalam doa ini itu amarohu memerintahkannya, karena Nabi sendiri yang diperintahkan. Sama siapa? Rabbuhu dengan Tuhannya. Jadi perintahin sama Allah Ta'ala. Biqaulihi dengan firmannya Allah Ta'ala. Waqul Rabbi zidni ilman. Waqul dan ucapkanlah olehmu, maksudnya Nabi, ucapkan olehmu wahai Nabi, Rabbi zidni ilman. Rabbi wahai Tuhanku, zidni tambahkanlah padaku ilman akan ilmu. Ini surat Toha ya.
Coba teman-teman flashback dari segi bahasa Arabnya. Robbi ya Tuhanku, zidni berarti fil amr ya. Ya Allah tambahkanlah. Kalau untuk orang biasa yang sederajat atau yang ke bawah, maka itu fil amr ya. Tapi kalau untuk Allah lid doa ya, diingat-ingat, berarti permohonan. Nah, terlepas dari itu, yang kita bahas fiil amrnya. Fiil amr itu terbentuk dari fiil mudhari. Ingat, fiil amr terbentuk dari fiil mudhari, bukan terbentuk dari fiil madi. Masih ingat gak nih? Jangan udah lupa lagi. Bener gak? Kalau fiil madi misalnya fa'ala ya. Fa'ala kan fiil madi. Yaf'ulunya fiil mudhari. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Fiil amrnya uf'ul. Uf'ul itu dibentuk dari yaf'ulu fiil mudhari. Paham? Dia nggak dibentuk dari fa'ala. Buktinya apa? Ada tambahan hamzah. Kita tahu fiil mudhari kalau ada anita, alif nun ya ta. Masih ingat ya? Ana itu alif nun ya ta. Nah, fiil amr itu dibentuk daripada fiil mudhari, bukan fiil madi. Nah, kayak zid misalnya, zid kok nggak ada alifnya? Karena dibahzuf, dibuang. Ya, asal katanya zada. Zada yazidu. Ketika di fiil amr kan huruf hamzanya dibuang, huruf ya-nya dibuang. Maka jadilah zid gitu ya. Nah, kita kembali lagi yang saya ingin tegasin di sini, lafadz zid itu adalah fiil amr yang dibentuk dari fiil mudhari. Yang namanya fiil mudhari itu dua zaman. Zaman hal sekarang ya, sama zaman istiqbal yang akan datang. Beda dengan fiil madi. Kalau fiil madi ya itu berarti yang lampau. Ya, kalau fa'ala fiil madi itu menunjukkan masa yang lampau, udah dilewatin. Nah, makanya ketika ada lafadz zid ya Allah tambahkanlah, berarti itu proses yang sekarang dilakuin sampai seterusnya. Makanya lafadz Robbi zidni ilman ini bukan dibaca pas terakhir. Balik lagi ke tadi. Ya, dalam hal ini misalnya kalau secara umum berarti doa yang mencakup dengan usaha kita, maka jangan dibaca pas terakhir. Karena kalau pas di akhir salah. Sebab kalau terakhir berarti kan usaha kita udah lewat. Bener gak? Maka statusnya fiil madi, padahal zid itu adalah fiil amr yang dibentuk dari fiil mudhari. Yang namanya fiil mudhari berarti zamannya hal, sekarang dan yang akan datang. Makanya dibaca sebelum kita berusaha, sebelum kita ikhtiar. Kita baca dulu nih, Robbi zidni ilman. Maka kemudian kita iringi selanjutnya dengan proses ikhtiar. Paham maksudnya? Jadi kira-kira kalau orang doanya di belakang salah nggak dalam hal ini? Salah apa benar? Salah. Paham ya? Jadi kalau teman-teman dalam hal ini ya, kalau kita kaitan dengan bahasa Arab, karena doa itu sendiri adalah pakai fiil amr, pasti jelas fiil mudhari, orang dibentuknya dari fiil mudhari. Ya. Dan Allah nggak mengajarkan doa itu dengan fiil madi. Kalau fiil madi berarti kita usaha dulu. Ya enggak? Ya contoh lain lah, contoh lain misalnya doa minta rezeki. Yang apal-apal kan misalnya kayak Mas Adi udah kan pasti apalnya doa rezeki kan. Allahumma rzuqni misalnya gitu kan. Ya Allah berikanlah rezeki padaku. Itu juga sama. Diambil dari kata fi'il mudhari'nya razaqo, yarzuqu. Itu terdiri dari fi'il mudhari'. Intinya itu ya. Intinya fi'il amr itu tetap dibuat dari fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu zaman sekarang, masa sekarang dan yang akan datang. Makanya dibaca itu sebetulnya seharusnya sebelum kita berusaha. Ketika kita berusaha, maka itulah bagian dari halnya, zaman halnya. Dan yang kemudian maka menjadi zaman mustakbal yang akan datang. Justru salah kalau kita baca di akhir, ketika kita sudah selesai atau nerima gaji, baru kita doa. Kalau dalam nyari duit ya, kalau misalnya sekolah ya berarti pulang sekolah baru Robbi zidni ilman. Sebetulnya dalam hal ini salah. Kenapa? Karena udah lewat. Nah, sementara lafaz yang kita ucapkan adalah fi'il amr yang terbentuk dari fi'il mudhari, yang justru secara zaman menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang. Paham ya? Tapi nggak apa-apa, udah biasa gitu. Terus kemudian wal halu, dan adapun hal ya kondisi atau keadaan, nggak boleh. Annahu, bahwa sesungguhnya beliau ya Kanjeng Nabi itu alimun alim ya, mengetahui bi ilmil awalina, dengan ilmunya orang-orang yang awal, maksudnya dari zaman Nabi Adam, wal akhirina, dan orang-orang yang terakhir, maksudnya sampai hari kiamat.
Ya, Nabi kan diberikan informasi sama Allah ya, sejarah Nabi Adam, seterusnya Idris, Nuh, sampai nanti menjelang hari kiamat Allah memberikan informasi itu kepada Nabi Muhammad. Makanya kenapa kita tahu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda menjelang kiamat dan sebagainya dari Kanjeng Nabi ya, sabda-sabda beliau ya, karena memang Allah menginformasikan. Nah, informasi itu kan bahasa lainnya ilmu ya, informasi dari Allah itu bahasa lainnya ilmu. Pakaifa, maka bagaimana, takna'u, bisa merasa puas, ayuhal thalibu, wahai pencari ilmu atau murid, mimma, dengan sesuatu, maksudnya dengan ilmu, hasol tahu, yang kamu mendapatkannya atau kamu menghasilkannya, minal ilmi, dari ilmu, wahwa, adapun padahal dia itu fi janbin ilmihi, pada bandingannya ilmunya. Maksudnya bandingan kita sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salatu wassalam, bandingan ilmu kita sendiri padahal kalau dibandingin sama Kanjeng Nabi, kalkitroti, seperti setetes, minal bahri, dari lautan. Padahal ilmu kita kalau dibandingin sama Kanjeng Nabi itu seperti setetes dengan bandingan air yang ada di laut. Ya, laut gede nih, diambil dari kelingking kita masuk ke laut, terus diangkat keluar setetes, tes, itu ilmu kita. Kalau kita mau bandingin sama ilmunya Kanjeng Nabi. Makanya orang kalau belajar dia akan merasa tambah bodoh. Di antara tanda-tanda orang pinter itu dia akan merasa bodoh. Ya, sebaliknya di antara tanda-tanda orang bodoh dia selalu merasa pinter. Jadi teman-teman bisa nebak di situ. Teman-teman bisa ngerasain di situ. Kalau teman-teman punya firasat, wah, kok ternyata bodoh ya. Oh, gue belajar begini, begitu, begini, begitu. Oh, belajar dari satu kitab ke kitab yang lain. Oh, ternyata begini ya. Oh, dulu gue kok begini, sekarang oh ternyata yang benar begini ya. Nah, merasanya kita itu bahwa kita itu bodoh, itu menandakan persiapan bahwa kita bakal jadi orang pinter. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa cukup, merasa pinter, kan berarti itu. Nah, itu tanda bahwa kita itu orang bodoh sebetulnya. Nah, kalau dibandingin sama Kanjeng Nabi kan jauh, kagak ada setetesnya sebetulnya. Ini setetes mungkin ulama ya, kan yang ngomong ulama. Ulama aja ngerasa dirinya masih setetes. Lah kalau kita berapa coba? Kita yang bukan ulama berapa? Lanjut. Sihir lagi. Tafaqqah fa innal fiqhi afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi. Tafaqqah, maka pelajarilah ilmu fikih. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidi, adalah seafdol-afdolnya penuntun. Penuntun yang paling utama. Qauluhu, adapan ucapan beliau, ya musonef. Pokoknya kalau habis kurung ada qauluhu berarti rujuknya ke musonef ya, pengarang kitab, karena lagi diperjelas. Tafaqqah itu amrun, fi'il amr, sama fi'il amr, perintah. Min babit tafa'ala, dari wazan bab tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Ai, maksudnya kun, jadilah kamu itu sa'ian, orang yang bergegas atau segera atau buru-buru, wa mutakalifan, dan orang yang berusaha, bitahsili ilmil fikhi, dalam mendapatkan ilmu fikih atau dalam menghasilkan ilmu fikih. Fa innahu, maka sesungguhnya dia ilmu fikih itu afdalu qaidin, seutama-utamanya petunjuk. Petunjuk yang paling utama ya lewat ilmu fikih. Ai, maksudnya afdalu dalilin, yaitu seutama-utamanya dalil. Dalil ya petunjuk ya. Dalil yang paling utama ya petunjuk yang paling utama ya ilmu fikih. Nunjukin untuk apa? Ilal birri, kepada kebaikan,
wa taqwa dan ketakwaan. Karena bisa menunjukkan kita pada kebaikan dan ketakwaan. Wa adalu qasidi dan seadil-adilnya keadilan. Al qasdu adapun maknanya qasad. Qasidi itu maksudnya apa sih? Itu al adlu ya adil. Yakni maksudnya anna ilmal fikhi, sesungguhnya ilmu fikih itu adalu jinsin, adalah seadil-adilnya jenis atau perkara. Karena ilmu fikih itu ya seadil-adilnya perkara. Al-adilu yang adil, ya perkara yang paling adil itu ya ilmu fikih. Li'annahu karena sesungguhnya ilmu fikih itu ilmun ya ilmu yubayinu yang menjelaskan asyara'i'a akan berbagai syariat wal ahkami dan berbagai hukum allati la zulma yang tidak akan membuat gelap atau tidak ada kegelapan fihima di dalam keduanya, di dalam syariat dan hukum. Qot'an yang bangsa qot'i itu pasti ya. Karena kalau teman-teman belajar fikih, maka teman-teman belajar tentang syariat dan hukum-hukum. Yang mana kalau kita belajar syariat, belajar hukum, maka kita nggak akan gelap lagi, terang di situ, dijabarin gitu. Di anaha karena sesungguhnya dia itu ahkamullahi hukumnya Allah Ta'ala qot'an yang qot'i berarti yang pasti, al munazzahu yang bersih, anizulmi dari kegelapan, li ibadihi untuk hamba-hambanya. Di annahu karena zolim ya, zolim atau kegelapan itu min simatil ajazi termasuk dari sifat atau penamaan lemah, wa naqsi dan kekurangan. Karena yang namanya zolim atau kegelapan itu menunjukkan kelemahan sesuatu dan juga kekurangan. Wallahu ta'ala dan adapun sedangkan Allah ta'ala itu munazzahun bersih, mana aslinya atau terbebas, anhuma dari keduanya. Karena Allah itu terbebas dari lemah dan kekurangan. Allah itu terbebas dari sifat ajzun dan naqsun. Ya, karena Allah itu kuat, ya, qawi, maha kuat. Ya. Dan Allah itu nggak punya sifat kekurangan karena Allah itu absolut, mutlak kekuasaannya. Makanya ilmu yang diturunkan juga pasti nggak akan membuat kita remeng-remeng, maksudnya gitu. Nggak bakal membuat kita menjadi gelap. Nah makanya disebutin ya al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu pasti jelas, wal haramu bayyin, dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma asyubhat, dalam riwayat lain wa bainahuma al mutasyabihat. Nah yang di antara halal dan haram itu asyubhat, mutasyabihat, ya perlu ditakwil. Bukan dalam artian remeng-remeng di situ adalah bahwa Allah nerangin hukum kagak jelas, bukan. Karena ada sisi-sisi hukum ya dalam hal ini yang nanti akan berkaitan dengan kemanusiaan. Nah hukum-hukum yang berkaitan dengan adat manusia, dengan keseharian kita sebagai makhluk sosial, itu emang dilepas sama Allah. Berarti lafat-lafat atau ayat-ayat mutasyabihat ya, kalau dalam hal ini tentang hukum tentunya ya, karena ada ayat mutasyabihat yang nggak bisa ditafsirin seperti alif lam mim ya, terus lagi toha hamim, walaupun ada ulama yang menafsirkan. Tapi yang saya maksud di sini maksudnya ayat hukum ya. Nah ayat hukum di sini maksudnya adalah ketika Allah tegaskan di situ mutasyabihat atau perlu ditakwil karena memang berkaitan dengan adat kita manusia, yang mana bisa saja satu hukum nanti itu berbeda. Tapi tetap Allah tegasin al halalu bayyin. Nabi udah jelasin tetap yang namanya halal pasti jelas, yang haram pasti jelas.
Adapun di antara keduanya ada perkara syubhat, ini nanti mengikuti adat sosial kita sebagai manusia. Karena bisa jadi di zaman sekarang, perkara yang remeng-remeng tadi ya, perkara yang syubhat tadi, perkara yang samar tadi, menjurus pada keharaman, bisa jadi nanti suatu saat perkara yang syubhat tadi, yang samar tadi, justru menjurus pada kehalalan. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas secara kaidahnya al halalu bayin, yang halal pasti jelas, pasti terang benderang. Wal haramu, dan yang haram pasti bayin, terang benderang juga. Saya beri contoh misalnya dulu kalau teman-teman masih ingat ya. Tahun 60-an itu MUI kita ya, walaupun saat itu belum jadi MUI, masih MIAI, itu menghukumi celana lepis, celana jeans itu haram karena identik sama orang barat. Maka tasyabuh bil kufar. Bahkan tidak cuma celana jeans. Kalau sebelumnya lagi tahun 50-an itu dasi juga dihukumi haram. Karena orang Belanda itu penjajah itu pakai dasi. Tapi kan kemudian hukum itu berubah. Ya seiring berjalannya waktu ya, seiring perkembangan zaman, lepis ya, celana jeans atau dasi itu nggak lagi terikat sama tasyabuh bil kufar. Sekarang ya banyak orang biasa loh celana jeans, pakai baju jeans ya, pakai dasi itu udah biasa. Tadi kan ini aslinya samar nih. Itu kan nggak jelas, nggak dihukumin halal dalam Quran. Teman-teman cari silahkan dari Fatihah sampai Anas cari. Hukum jeans adalah halal, gak bakal ada. Iya kan? Di hadis Nabi nggak bakal ada. Begitu pula sebaliknya, teman-teman nggak bakal dapetin kalau itu hukum haram. Cari hadis Nabi, hukum celana jeans adalah haram, nggak bakal ada. Pada zaman Nabi belum ada celana jeans. Apa maksudnya? Nah, tetap secara hukum dia mutasyabihat, dia subhat, dia sama, tapi dalam kondisi tertentu dia bisa menjurus pada yang haram, pada kondisi yang lain bisa jadi dia menjurus pada yang halal, gitu ya. Nah, itulah yang diatur oleh ilmu fikih, makanya nggak ada remeng-remeng di situ, nggak ada kegelapan di situ. Orang kalau belajar ilmu fikih pasti ngerti. Orang kalau belajar ilmu fikih pasti paham. Kalau belajarnya serius ya, belajarnya bener. Tapi ya lagi-lagi saya sampaikan karena udah akhir zaman, orang pengennya instan. Ya, kira kena masalah baru nanya. Sebetulnya saya paling gendek ada orang kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena seharusnya dia mempelajari ilmu fikih. Yang andai kata satu saat dia punya masalah, dia nggak perlu nanya lagi. Kalaupun dia nanya, ngejelasinnya nggak perlu detail. Kalaupun nanya hanya sekedar untuk memastikan keraguan yang ada dalam diri dia, bukan nanya karena memang nggak tahu. Nah, problema zaman sekarang, ya khususnya kita yang generasi muda, itu karena emang kita nggak tahu. Itu jadi masalah, ya. Makanya banyak pengajian-pengajian sekarang itu pakai tanya jawab. Ya, si fulan nanya nanti ustadznya jawab. Si fulan nanya nanti ustazahnya jawab. Dan uniknya pengajian yang kayak gitu lebih laris, lebih laku, karena instan dibandingkan belajar dari bab ke bab, belajar dari satu fase ke fase yang lain, belajar dari tahap satu ke tahap yang lain. Ya kayak teman-teman belajar takrib, ya kan, dari Toharo gitu ya, terus belajar tafsir Yasin dari Yasin wal Qur'anil Hakim, kita belajar tajwidnya dan seterusnya. Itu nggak menarik. Kenapa? Karena memang bukan kebutuhan. Mereka senangnya langsung kebutuhan. Padahal itu juga diterangin dalam kitab-kitab fikih. Yang andai kata mereka belajar dengan konsisten, kontinu, nggak perlu lagi nanya sebetulnya. Ya tadi kan udah zaman ya. Nah, kalau kayak gitu ustadznya kagak laku. Ya. Tapi sebetulnya kalau dalam hal segi akademis, maka itu sudah kemunduran sebetulnya. Udah kemunduran ilmu. Seharusnya orang nggak perlu lagi bertanya apa itu darah istihadah. Bagaimana konsekuensi perempuan sholat dalam keadaan istihadah. Dia nggak perlu nanya kalau dia belajar fikih. Karena dalam fikih dibahas tentang istihadah. Orang nggak perlu bertanya tentang, Pak Ustadz, umroh itu seperti apa? Bagaimana caranya? Terus kalau saya nggak bisa bayar damnya seperti apa? Dia nggak perlu nanya itu kalau dia belajar fikih. Karena di fikih itu diterangin. Kalaupun nanya, tadi saya sampaikan, kalaupun ada orang nanya masalah fikih, harusnya cuma dua masalahnya. Satu, karena dia pengen negesin keilmuan yang dia tahu. Dia udah tahu tapi pengen negesin lagi karena masih ragu ya. Atau yang kedua, ya dia punya pertimbangan lain. Karena dia punya pendapat dari gurunya yang lain, kok pendapat guru ini. Jadi untuk menegaskan, bukan karena emang nggak tahu. Nah, orang sekarang itu bertanya karena memang nggak tahu, walaupun nggak apa-apa.
bertanya yang sekarang orang ini kebanyakan ya karena berdasarkan nggak taunya dia, makanya dia bertanya. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi orang yang bertanya semacam ini itu cenderung akan terus-terusan. Nah ini yang disebut kalau di Quran itu orang yang bertanya makin banyak itu akan makin memberatkan dirinya sendiri. Pertanyaan dia itu justru makin memberatkan dirinya sendiri. Coba bayangin nih, ada orang benar-benar awam ya. Ada orang benar-benar awam, dia nanya masalah istihadah. Pak Ustadz atau Bu Ustadzah, saya nanya dong masalah istihadah. Terus dijelasin bahwa dari istihadah begini begitu, konsekuensinya sholat begini begitu. Nanti yang ujung-ujungnya si penanya, si perempuan yang nanya atau laki-laki yang bertanya kalau dia punya istri gitu terkait dengan istihadah, dia akan merasa kesulitan. Wah, Islam kok ribet ya? Orang berdarah istihadahnya harus, akhirnya kesimpulannya begitu. Karena dia nggak belajar fikihnya. Padahal dalam fikih itu ada rusuk-rusuk orang istihadah yang nggak bakal mungkin dijawab dalam sesi tanya jawab karena keterbatasan durasi. Apalagi kalau udah masuk TV, ya kan? Udah masuk radio, gitu kan? Kan ada terbatasnya durasi. Kadang-kadang Ustadz ini masih pengen jawab, sama MC-nya cukup Pak Ustadz ya, kita ganti topik lain kan gitu. Padahal masih ada miss di situ. Yang itu nggak bisa didapat dalam ilmu tanya jawab yang secara instan. Paham ya? Jadi ya kadang-kadang kita yang belajar aja masih kurang paham kan, masih agak salah paham kadang-kadang. Apalagi yang tanya jawab secara instan, sebetulnya gitu. Nah makanya orang yang belajar ilmu fikih, insya Allah dia nggak bakal remeng-remeng, ya minimal yang dasar-dasar lah ya. Dia sholat, dia puasa, istihadah tadi itu masuk dalam kategori toharoh, ya bersuci, istinja dan sebagainya. Wal ilmul hadi ila sunanil huda, itu sambungannya di bawah tuh. Wal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Pokoknya kalau yang dalam kurungnya tuh syairnya. Wa adapun dia ya ilmu fikih itu al ilmu al hadi yang menunjukkan ila sananil huda pada jalan petunjuk. Asananu adapun lafat sananu bil fathi dengan memfathahkan, maksudnya dibaca fathah sanan itu atoriku maknanya jalan. Wal huda dan adapun lafat huda bimaknal hidayati maknanya adalah hidayah, hidayah petunjuk. Wahia adapun dia itu adalalatu ya dalalah petunjuk bilutfin dengan halus ilama kepada sesuatu atau kepada perkara yusolu yang menyampaikannya ilal matlubi pada yang dimaksud atau pada yang dituju. Ai maksudnya ilmu fikih adapun ilmu fikih huwaya adapun dia ya ilmu fikih itu alladzi sesuatu atau ilmu ya dulu atau ya dalu boleh yang menunjukkan atau memberi petunjuk annasa akan manusia bilutfin dengan kehalusan ila torikin pada satu jalan yusilu yang menyampaikan atau mengantarkan dia ilal matlubi pada tujuan atau pada maksud. Wahwa adapun dia itu al-fauzu kebahagiaan atau bahagianya bil hayati dengan kehidupan al-abadiyati yang abadi. Ya maksud tujuan utama itu ya kebahagiaan yang abadi, kehidupan yang abadi. Wasa'adati dan kebahagiaan atau kesenangan asar midiyati yang tak terbatas ya, maksudnya surga ya. Alatiya yang adapun dia itu al-wusulu sampai ila janabi rahmatihi pada sisi-sisi rahmatnya Allah wal sitru dan penutup biistari lutfihi bukan lufzihi
Lutfi itu halus. Ganti aja. Bistari lutfihi, dengan berbagai penutup kelembutannya. Maksudnya kelembutan Allah. Wa maghfiratihi, dan ampunannya. Maksudnya ampunan Allah. Wa adapun dia, ya ilmu fikih itu al-hisnu, benteng. Khosotan yang khusus, yunji yang bisa menyelamatkan, qolibahu akan pencarinya atau penuntutnya, maksudnya orang yang belajar, wa muta'alimahu, dan orang yang mengajarkannya, min jami'i syada'idi, dari semua kesulitan. Orang yang menuntut ilmu fikih, belajar ilmu fikih, atau orang yang mengajarkannya, pelajaran fikihnya itu akan jadi benteng dia dari berbagai kesulitan. Ya tadi tuh, misalnya dia dalam satu masalah, ya udah nggak usah nanya lagi, orang udah belajar. Ya, gampang udah, gue dulu pernah belajar, enteng aja, hidup jadi enteng. Allati min jumlatiha, adapun yang termasuk padanya itu al-jahlu, kebodohan. Maksudnya yang termasuk di dalam kesulitan orang, termasuk di dalamnya bodoh. Bodoh kan bikin orang susah, ya. Bi awamirillahi ta'ala, dengan berbagai perintah Allah Ta'ala. Dia bodoh terhadap perintah Allah, maksudnya nggak tahu perintah Allah. Dia nggak tahu itu haram, dia nggak tahu itu subhat, terjang aja udah. Wa nawahihi, dan berbagai larangannya, ya berbagai larangan Allah. Orang kalau awam terhadap perintah Allah, larangan Allah kan berarti bodoh, maksudnya gitu. Nah itu termasuk kesulitan orang. Bodoh itu ya termasuk kesulitan orang. Nah kalau kita punya ilmu fikih, itu jadi benteng kita. Fa'inal jahla, maka sesungguhnya kebodohan, biha dengannya, maksudnya kebodohan atas pengetahuan dia tentang perintah Allah, larangan Allah, itu min azami syada'idi, termasuk dari sebesar-besarnya bencana, atau bencana yang paling besar. Jadi bencana yang paling besar, musibah yang dahsyat, itu adalah ketika kita bodoh, kita nggak tahu hukum-hukum Allah, nggak tahu perintah Allah, nggak tahu larangan Allah, mana yang halal, mana yang haram, kita nggak tahu. Itu adalah bencana yang paling besar bagi diri kita. Jadi bencana yang paling besar bukan karena teman-teman nggak punya duit, bukan karena diomelin orang tua, bukan karena dicaci maki teman, bukan karena dibully, bukan. Tapi ketika kita bodoh, kita nggak tahu apa-apa yang menjadi hukum-hukum Allah. La yakhfa, yang tidak samar lagi, maksudnya nggak diragukan lagi. Semua orang sepakat, bahkan orang bodoh juga ikut sepakat. Kalau bodoh itu bisa bikin nyusahin orang, ya sepakat ya. Semua orang itu, termasuk orang bodoh. Orang bodoh juga pasti sepakat. Hanya nggak sedikit orang bodoh yang ngomong, saya ini yang bodoh, saya ini yang awam. Ya, karena orang semua sepakat. Sebodoh-bodohnya orang, dia tetap sepakat bahwa bodohnya dia terhadap perintah Allah, larangan Allah akan membuat dia kesulitan dalam hidup. Itu pasti. Walaupun sering saya sampaikan, orang yang dia nggak tahu sesuatu hukum, ya, dia nggak terkena dosa masalah pelanggaran yang dia lakukan, tapi dia terkena dosa gara-gara dia bodoh. Berarti dia nggak mau belajar tentang hukum Allah. Misal ada orang sholatnya salah. Ini gampangnya aja. Sholatnya salah. Secara syariat sholatnya tetap sah. Kalau dia bodoh. Ini ada orang bodoh sholat. Secara syariat sholatnya itu sah. Secara syariat sholatnya sah, walaupun salah. Dan dia nggak dosa karena dia bodoh. Tapi dia tetap dosa karena dia bodoh, dia tidak menuntut ilmu. Kan yang bikin dia bodoh itu karena dia nggak belajar kan. Dan belajar tidak belajar itu satu pilihan. Satu ikhtiarnya manusia, memilih belajar atau tidak belajar. Karena dia memilih tidak belajar, maka dia sholat dalam keadaan bodoh. Karena dia sholat dalam keadaan bodoh, maka sholatnya salah. Memang salah sholatnya dia itu
tetap dimaklumin sama Allah. Orang Allah Maha Pengampun, tetap dimaklumin sama Allah, bahkan mungkin dimaafin sama Allah. Tapi kebodohan dia nggak bisa dimaafin. Kenapa? Karena itu pilihan dia untuk jadi bodoh, untuk gak belajar. Paham maksudnya ya? Salahnya dia dalam ibadah itu bisa dimaafin sama Allah. Salahnya dia dalam satu perkara ya, itu bisa dimaafin sama Allah. Tapi bodohnya dia dalam mengetahui satu perkara itu nggak bisa dimaafin, karena itu pilihan dia. Kalau salah bukan pilihan, emang karena kemampuannya dia begitu. Tapi kalau bodoh itu pilihan karena dia tidak mau belajar. Makanya tetap dia dihukumi dosa. Dosanya bukan karena dia salah dalam sholat, dosanya karena dia tidak mengerti, ya bodoh dalam hal ilmu sholat. Itu. Jadi jangan salah, karena ada orang kan, wah berarti enakan bodoh Pak Ustadz ya, kita nggak dosa. Kan ada orang pikir kayak gitu. Ya emang orang bodoh ketika dia salah dalam sholat misalnya gitu, dia nggak masalah, tetap sah sholatnya. Tapi jangan kemudian punya kesimpulan berarti enakan orang bodoh. Enggak, justru salah, tetap itu dosanya juga. Bahkan disebutkan di sini, teman-teman lihat, bukan saya yang ngomong, azomi syadaidi, paling besar-besarnya bencana. Bencana musibah yang paling besar adalah kebodohan. Fa inna faqihan, maka sesungguhnya orang yang faqih, jadi ngerti ilmu fikih. Wahidan, yang satu, ini ada orang pinter fikih satu, itu mutawarian, dan juga wirai. Wirai itu maksudnya mutajaniban, maksudnya orang yang menjauhi anil harami, dari perkara haram, kamalal tajanubi, dengan sempurnanya menjauhi. Maksudnya dia benar-benar berusaha untuk menjauhi perkara haram. Itu namanya orang yang wirai atau orang yang waro. Dia menjauhi perkara-perkara yang subhat, terlebih lagi perkara yang haram. Nah, orang yang alim, yang dia wirai, dia waro satu, itu asyaddu, lebih sulit. Khobaru inna, jadi khobarnya inna. Inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Inna fakihan, fakihnya dinasobkan karena dia isim. Khobarnya asyaddu, dirofa. Ala syaitoni, atas setan. Orang yang pinter ilmu fikih satu, menurut setan itu lebih berat min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Tentunya ahli ibadah di sini ghairi fakihin, yang tidak fakih, tidak ngerti ilmu fikih. Dia sholat aja, jadi kagak ngerti ilmu fikih. Dibandingin satu orang yang ngerti ilmu fikih, keutamaannya jauh melebihi 1000 orang yang ahli ibadah nggak ngerti fikih. Yakni maksudnya baqa'u fakihin, adapun kehidupannya orang yang ahli fikih atau ngerti ilmu fikih. Wahidin, yang satu. Wahayatihi, dan hidupnya dia. Kehidupan dan hidupnya orang yang ahli fikih itu asyaddu, lebih dahsyat ya, lebih besar. Wa abghadu, dan lebih dibenci, lebih disebelin, ala syaitoni, atas setan. Bagi setan, orang yang ahli fikih hidup dan kehidupannya, bukan hidupnya doang, kehidupannya itu lebih sebel setan itu padanya. Min baqoi alfi abidin, dibandingkan daripada kehidupannya 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah tadi ya, yang nggak ngerti ilmu fikih. Wahayatihim, dan hidupnya mereka. Kenapa tuh kok satu orang ahli fikih itu lebih berat, lebih sulit, lebih nyebelin bagi setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang dia nggak ngerti ilmu fikih? Kenapa? Li'annal faqiha, karena sesungguhnya orang yang fakih, yang ngerti ilmu fikih, itu adu syaitoni, jadi musuhnya setan. Li'anna syaitona, karena sesungguhnya setan itu ya'muru, memerintahkan dia, an-nasa, akan manusia. Karena setan sendiri punya misi
Jadi ngebisikin manusia, nyuruh manusia bil fusuki dengan kefasikan untuk berbuat berbagai kefasikan, wal kufri dan kekufuran, wasabili dan jalan, al maili yang melenceng atau nyeleweng, anil haqi dari yang hak, dari kebenaran, dari sesuatu yang benar. Karena setan sendiri kan nyuruh manusia, ngebisikin manusia supaya jauh dari Allah, supaya berbuat kefasikan, ya, supaya berbuat kekufuran, melenceng dari yang benar. Wal faqihu, sedangkan adapun orang yang faqih, ya'muruhum, dia memerintahkan mereka, bil imani, dengan keimanan, untuk supaya beriman, wa ta'ati, dan ketaatan, wa yada'uhum, dan mengajak mereka, ansabili syaitani, dari jalannya setan, ila sabili rahmani, untuk menuju jalannya Allah yang Maha Rahman. Wala yahsulu, dan tidak akan tercapai atau berhasil, minal abidi, dari seorang ahli ibadah, apa syai'un, sesuatu, min hadhil ahwali, dari berbagai keadaan ini, idza kana, ketika adanya dia itu ghaira alimin, bukanlah orang yang berilmu, bal tetapinya, bal ya'budu, akan tetapinya dia beribadah atau menyembah Allah, akan Allah Ta'ala, ala ghairi basiratin, dengan tanpa atau atas tanpa basiroh. Basiroh di sini maksudnya ilmu pengetahuan. Basiroh bisa makna dua ya, bisa secara ilmu fisik ya, berarti ilmu fikih, bisa secara ilmu hakikat. Walam yurad, dan bukanlah yang dimaksud bil alfi, dengan kata alfi, 1000. Maksudnya 1000 dalam artian tadi 1000 ahli ibadah ya. Satu orang alim itu lebih dahsyat daripada 1000 orang yang ahli ibadah yang tidak alim. Nah, kata 1000 di situ bukan yang dimaksud di sini, itu fi mislihi, pada perumpamaannya, al adadi, yang bangsa jumlah. Maksudnya jangan teman-teman artiin secara jumlah benar-benar 1000. Al muayyani, yang tertentu, bal tetapinya, atau disambung balil kasroti, tetapi maksudnya atau maknanya adalah banyak. Jadi saking banyaknya. Kama taqulu, seperti halnya ucapan kamu, seperti ucapan kalian, ucapan kita, lau tamsi, andai mendatangi kamu, ila Zaidin, kepada Zaid, alfa marotin, sebanyak 1000 kali, la yu'tika, maka tidak akan dia memberi kamu, syai'an, sesuatu pun. Sama seperti ungkapan orang, kamu datengin Zaid 1000 kali juga gak bakal dikasih apa-apa. Nah, kata 1000 di situ bukan makna adat jumlah. Adat itu jumlah ya, bukan makna jumlah, tapi menunjukkan banyaknya. Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan kalau 1001 berarti dikasih, bukan. Jadi andai kata kita ngomong kepada si Umar misalnya gitu, Umar, kamu mau datengin ke Zaid mau 1000 kali juga gak bakal dikasih apa-apa. Kan kita ngomongnya 1000 kali ya, bukan berarti ntar pas 1001 terus dikasih sama si Zaid, enggak. Maksudnya itu menunjukkan saking banyaknya. Dalam bahasa Indonesia misalnya teman-teman marah nih sama seseorang, terus teman-teman ngomong, dia tuh mau 1000 kali minta maaf sama gue gak bakal terima, gue gak bakal maafin, udah sakit hati gue. Nah, kata tadi dia tuh minta maaf sama gue 1000 kali gak bakal gue maafin, itu kan bukan makna jumlah, tapi makna saking banyaknya. Paham ya? Saking kita sakit hatinya, saking kita sebelnya, walaupun gak boleh itu sampai kayak gitu, apalagi 7 turunan ya. Itu makna kayak gitu kan bukan makna angka, bukan makna jumlah, tapi makna banyak. Maksudnya saking kita gedeknya sama dia, sampai kita ngomong 1000 kali dia minta maaf gak bakal gua maafin. Paham ya? Nah, ini juga begitu sama.
ya. Keterangan Nabi, hadisnya Nabi, dan juga petuah para ulama yang mengatakan satu orang yang faqih, ahli ilmu fikih, itu lebih hebat, lebih dahsyat bagi setan dibandingin 1000 ahli ibadah yang tidak faqih, yang tidak alim, yang tidak ngerti. Itu kata 1000 tadi bermakna kasiroh, bermakna banyak, ya. Artinya bisa 1 juta, bisa 2 juta, maksudnya gitu. Artinya secara kemuliaan tetap orang yang faqih itu lebih mulia dibandingin orang yang ahli ibadah, berapapun banyaknya. Makanya masyhur cerita ada orang ahli ibadah, ya, dia sholat di dalam masjid, Allahu Akbar, sholat sunnah. Ada orang ahli fikih, dia tiduran di dalam masjid, habis sholat wajib, ya sholat sunnah biasa kayak kita, terus dia tiduran, pules dia. Dia pules. Ini kisah, ada yang mengatakan yang mengalami adalah Nabi Musa, ada yang mengatakan ini yang mengalami Nabi Muhammad. Ini ada 2 kisah ya, wallahu alam, saya sendiri belum dapat yang kuatnya yang mana. Tapi ada 2 pendapat, memang ulama mengatakan ini terjadi di zaman Nabi Musa, yang kedua terjadi di zaman Nabi Muhammad sendiri. Nah, Nabi saat itu, saya nggak sebut ya Nabi Musa atau Nabi Muhammad karena hilafiyah. Nabi saat itu berada di luar. Di dalam ada orang ahli ibadah sama orang ahli ilmu, ahli fikih. Yang satu yang ahli ibadah lagi sholat, yang ahli fikih dia lagi tiduran. Ini setan datang, iblis datang. Maka kemudian dia ngipas-ngipasin orang yang ahli fikih. Ngipas-ngipasin tuh ahli fikih supaya tidur. Nah, si iblis ini kemudian keluar, ditanya sama situ Nabi, wahai iblis, wahai setan, kenapa kamu menggoda orang yang lagi tidur? Ngapain kamu godain dia lagi tiduran? Kenapa nggak kamu godain tuh yang lagi ibadah, lagi sholat? Unik kata si iblis nih, kata si setan, dia bilang, wahai Nabi, saya nggak godain orang yang ahli ibadah karena yang lagi ibadah itu orang bodoh. Orang bodoh maka gak digodain juga udah salah, udah ibadahnya nggak usah digodain, pikirannya kemana-mana udah. Makanya yang saya godain adalah yang ahli fikih, yang dia ngerti ilmu, saya kipas-kipasin biar pules. Sebab kalau si ahli fikih ini bangun tahu sholatnya salah tuh orang yang ibadah, dibenerin sama dia. Lah saya jadi kagak untung, mendingan saya kipas-kipasin biar pules. Kalau dia pules kan kagak dibenerin kan, lah maksudnya. Jadi teman-teman jangan sok pede banget, gue digodain setan, kagak, ya kagak, setan juga ogah godain. Belum digodain aja jadi salah. Nah, iblis itu, setan itu lebih senang godain ulama. Makanya bolak-balik saya ngomong sama teman-teman, kalau teman-teman udah pinter, nanti akan diuji ujub, tinggi hati, sombong, takabur, dan macam-macam. Dan itu dibisikin sama setan. Teman-teman jangan sok pede, gue sholat, wah gue gak bisa musuh nih setan, iblis, kagak, bukan tingkatan teman-teman itu. Teman-teman gak digoda iblis aja udah kegoda, maksudnya sama hawa nafsu. Kita ini udah kegoda sama hawa nafsu. Iblis nggak perlu turun tangan, orang kita ngadepin hawa nafsu kita jadi kalah. Hawa iblis itu, setan itu ngegodanya, yaitu ahli fikih, ilmuwan, akademis, yang mereka punya kemungkinan gitu ya untuk ngebenerin orang-orang. Makanya setan itu, iblis itu paling gede sama ulama. Setan itu paling gede sama orang alim, orang yang ngerti ilmu fikih, dibandingkan orang yang ahli ibadah doang. Yang ahli ibadah yang dia nggak ngerti ilmu fikih ya, garis bawahnya. Nah sekarang logikanya, orang yang ahli ibadah yang dia nggak ngerti ilmu fikih tapi ahli ibadah, itu aja setan nggak pati butuh-butuh amat godain dia. Apalagi yang nggak ahli ibadah, tinggalin sama iblis, tinggalin setan, tinggalin udah, gak usah digoda dia mah, buang-buang waktu udah, gak usah, pergi. Jadi kalau ada anak buah setan godain orang yang gak ahli ibadah, itu disuruh pergi sama iblis, jangan godain dia mah gak apa-apa, gue udah salah udah. Maksudnya, jadi hati-hati ya. Kalau teman-teman ntar udah pinter kelak nanti, ya, ntar buat teman-teman bakal pinter, 5 tahun 10 tahun lagi bakal pinter, asal ngaji terus aja. Ya, asal ngaji terus, ikhlas ya, serius, insya Allah pinter deh. Dan ntar kalau teman-teman ditanya seseorang itu gampang jawabnya. Kalau belajar fikih itu gampang jawabnya. Fikih dalam artian syariat ya, bisa juga fikih dalam artian fikih tasawuf ya. Karena fikih kan ada 2. Bisa fikih secara syariat ya, berarti sholat, ya zakat, puasa gitu ya. Bisa juga fikih secara fikih akhlak, fikih tasawuf.
Artinya gimana caranya sholat kita khusyuk, gimana caranya sedekah, zakat kita ikhlas. Nah kalau teman-teman udah nguasain itu, khususnya yang dasar lah, nggak usah yang tinggi-tinggi dulu, yang dasar itu teman-teman bisa jawab problema hidup. Jangankan problema hidup kita sendiri, ya, problema hidup orang aja bisa kita jawab. Wa kadzalika, dan demikian pula halnya, maktufun, ya jadi atof atau yang diatofkan. Lafat kadzalika tadi diatofkan ala kadzalika, pada lafat kadzalika asabiki yang terdahulu, yang dulu ada tuh sebelumnya, wa kadzalika sama aja. Ai maksudnya misla iftiradi boleh, iftarodi boleh, iftiradi ilmi ahwalil qalbi, seperti fardunya mengetahui kondisi-kondisi kolbu, kondisi-kondisi hati, yang dulu teman-teman pelajari di Kimia Sa'adah ya. Sama, mempelajari ilmu fikih itu hukumnya ya sama seperti mempelajari kondisi-kondisi kolbu kita. Yaftarodu, yang fardu juga, apa al ilmu, ilmunya atau mengetahuinya. Bisa iril akhlaki, pada sekalian ilmu akhlak. Nahwal judi atau nahwul judi boleh. Contohnya dermawan, wal bukhli, dan bakhil, pelit, wal jubni, dan penakut, idomil jimi, dengan mendomahkan jimnya, jube, bukan jibe, bukan jabe. Ai maksudnya al khaufi, maknanya khauf, khauf itu takut. Kal jur'ati, seperti lafat al jur'ah, ya pemberani artinya. Wahia, adapun dia, al jur'ah itu asyuja'atu, syuja'ah, ya syuja'ah pemberani. Watajuzu, dan boleh juga al jaro'atu, lafat jaro'ah, sama artinya pemberani. Al karohah, seperti lafat karohah, karohah jadi jaro'ah, ya sama ya, sama seperti makruh jadi karohah, jaro'ah sama, suja'ah. Watakaburi, dan takabur, ya tinggi hati. Watawadoi, dan tawadu, rendah hati. Wal ifati, dan ifah, ifah itu menjaga diri. Ai maksudnya at-taharruzi, yaitu menjaga diri. Anil harami, dari perkara haram. Wal israfi, dan israf berlebihan. Wataqtiri, dan terlalu hemat. Wahwa, adapun dia, ya takdir itu atadiku, ya sempit atau irit, fin nafakoti, dalam nafakoh, dalam berinfak. Jadi kalau bakhil itu kan pelit ya. Kalau takdir itu saking hematnya, kan ada tuh orang yang saking hematnya. Jadi maaf ya, dia bisa buat ngontrak di kontrakan yang layak, tapi dia pilih kontrakan yang pas-pasan. Dia bisa ngontrak yang harganya 2 juta, tapi dia milih kos-kosan yang harganya 500.000, 700.000. Ya nggak pelit dalam hal ini, tapi saking iritnya dia. Paham maksudnya ya? Jadi ada orang yang benar-benar pelit, kalau pelit kan nggak mau ngeluarin. Nah kali ini Pak saking iritnya dia. Nah untuk membedakan itu, tadi tuh disebutin dari awal ya, untuk mengetahui tentang akhlak-akhlak, ya dermawan, pelit, terus juga penakut, pemberani dan sebagainya tadi, itu dibutuhkan ilmu akhlak tentunya. Nah ilmu akhlak di sini itu sama wajibnya dengan ilmu fikih, gitu. Makanya kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar Kimia Sa'adah ya, itu ilmu yang dipelajari oleh manusia itu secara fikih misalnya gitu, itu harus bisa mengubah keseharian dia. Begitu juga dengan ilmu akhlak. Kalau teman-teman belajar ilmu akhlak, seharusnya bisa mengubah keseharian kita, cara berpikir kita, cara pandang kita. Gampangnya gini, teman-teman belajar ta'limul muta'alim. Seharusnya karena ta'limul muta'alim ini mengajarkan kepada kita dalam semangat ibadah, atau kemarin misalnya kita belajar al-majalisus saniyah, maka seharusnya itu menjadi motivasi kita dalam beribadah, menjadi semangat kita dalam tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam hal ini tentunya ibadah, sholat ya dan sebagainya. Nah
Justru jadi aneh kalau kita belajar tapi nggak ada tambahan faedah, nggak ada tambahan manfaat dalam masalah kualitas keibadah kita, dalam masalah jumlah ibadah kita. Boro-boro kualitas jumlah ibadah aja nggak berubah, itu sebetulnya aneh, bukan salah, aneh. Seharusnya ketika kita belajar satu ilmu, itu membuat kita bertambah dorongannya untuk mengamalkan ilmu tadi. Gampangnya ketika teman-teman belajar sholat dan tahu mana sholat yang benar, mana sholat yang salah, harusnya memotivasi kita untuk jadi rajin sholat. Wah, berarti gue selama ini sholatnya salah nih, gue sekarang mulai sholat bener, kan gue udah punya ilmunya. Menambah semangat dia untuk sholat, bukan pancet ya, bukan setak dia, bukannya mundur gitu, bukan, tapi justru memotivasi dia. Justru kalau dia setak atau mundur jadi aneh. Lah, dulu belum ngerti ilmunya bagus, nilainya 8. Lah kok sekarang malah ngerti ilmunya kok malah tetap 8 atau malah turun jadi 7 jadi 6, kan aneh. Maksudnya harusnya ketika kita tahu ilmunya yang tadinya 8 jadi 9. Makanya tadi di sini disebutin ketika orang mengetahui ilmu akhlak atau mengetahui ilmu fikih, harusnya bisa mendorong dia melakukan amalia-amalia yang sesuai dengan ilmu yang diketahui. Wa ghairiha, dan selainnya, selain yang disebutin tadi ya. Fa innal kibra, karena sesungguhnya kibir, takabur, tinggi hati, wal bukhla, dan bakhil, pelit, wal jubna, dan penakut, wal israfa, dan berlebihan, itu haramun, haram. Tuh, karena takabur itu haram, pelit ya juga haram. Memang dikira pelit, kagak, pelit juga haram. Israf, berlebihan, itu juga haram, kecuali israf fil ibadah ya, berlebihan dalam ibadah. Kalau berlebihan dalam ibadah nggak masalah, tapi tentunya berlebihan dalam artian berlebihan sesuai kadar ya, bukan berlebihan yang berkaitan dengan ego nafsu kita. Maksudnya gini, teman-teman kaki bengkak nih, sholat tahajud sampai kaki bengkak karena bacanya panjang-panjang. Bacanya misalnya tapi nggak mungkin ya, pendek-pendek aja lah ya, baca pendek-pendek tapi banyak. Sholat tahajud 20 rakaat 40 rakaat misalnya gitu. Saking banyaknya teman-teman sholat tahajud tuh, itu sampai bengkak kakinya. Kan Nabi begitu kan, Nabi kan kakinya sampai bengkak-bengkak kan, sampai ditanya sama Sayyidah Aisyah, wahai suamiku, wahai Nabi, kenapa engkau sampai bengkak-bengkak begitu kakinya? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga, dijamin dosanya diampunin? Kata Nabi, afala an akuna abdan syakura. Wahai Sayyidah Aisyah, wahai istriku, bukankah seharusnya saya bersyukur bahwa saya dijuluki hambanya yang sangat bersyukur? Atas dasar syukur saya itu, karena dijadikan sama Allah hambanya yang paling bersyukur, maka saya sholat sampai bengkak-bengkak gitu ya. Nah, teman-teman pengen nyontoh nih, itu berlebihan, itu namanya israf. Israf dalam ibadah seperti itu nggak apa-apa ya, israf dalam ibadah seperti itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang kita mampu untuk melakukan itu. Saya beri lagi contoh. Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, siapa orang yang dia bersedekah di jalan Allah, ya bakal dilipat gandakan begini begitu ya. Kalau di Quran itu kama anbatat sab'a sanabila, seperti orang yang menanam satu biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai. Dan 7 tangkai itu kemudian menelurkan atau menimbulkan atau melahirkan mi'ata habba, 100 biji. Jadi satu biji kita tanam, terus tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai itu tumbuh 100 biji, 100 butir. Artinya 1 perak yang kita sedekahin di jalan Allah, 1 perak yang kita infakin di jalan Allah, itu pahalanya 700 kali lipat, gitu ya. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar ketika dengar itu semua hartanya disedekahin, sampai bajunya disedekahin. Semua fakir miskin datang ke rumahnya, sampai Sayyidina Abu Bakar yang tinggal bajunya doang, itu datang fakir miskin, wahai Abu Bakar, kata orang miskin tadi, katanya kamu lagi bagi sembako ini, lagi bagi-bagi sedekah, saya dong pengen.
Sayyidina Abu Bakar yang cuma punya baju sama celana, bahasa kita, banyak sarung doang. Dia ngomong, wahai fulan, ini saya nggak punya apa-apa lagi. Semuanya udah saya habisin, saya dermakan, saya sedekahin. Satu-satunya harta saya cuma ini nih, baju sama sarung kalau bahasa kita. Ya, saya udah jauh-jauh Abu Bakar datang kemari, dengar kamu sedekah, bagi-bagi harta. Ya, ternyata habis ya. Yaudah deh. Saking gak mau ngecewainnya Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Abu Bakar kemudian ngasih bajunya, ngasih sarungnya. Dikasihlah pengemis tadi, orang miskin tadi, bajunya Sayyidina Abu Bakar, terus sarungnya. Wahai bapak, tunggu sebentar. Kamu tunggu di depan pintu ya. Kalau zaman dulu kan pintunya kagak ada kayak kita, kagak ada, cuma ordeng aja begitu. Nah, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar buka bajunya, buka sarungnya, dikasihin kepada pengemis tadi lewat tirai, lewat satirnya, lewat hijabnya. Nih bapak ambil. Jadi Sayyidina Abu Bakar telanjang di dalam rumah. Itu Sayyidina Abu Bakar berlebihan dalam hal ini, namanya israf. Ya, nanti saya ambilin, saya ceritain dulu. Ini kemudian satu hari, ya, masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, Nabi Muhammad kan sering ngelihat sahabatnya, dicari sahabatnya. Mana Sayyidina Abu Bakar? Kok kagak ada? Zuhur gak ada, asar gak ada, maghrib gak ada, isya gak ada. Kagak ada orang di rumah telanjang. Di rumah lagi telanjang, bayangin teman-teman. Saking pengen sedekahnya tuh. Tahu Rasul ngasih kayak gitu. Sehari gak ketemu, 2 hari, ya mungkin sakit kali gitu ya. Kata Rasul mungkin sakit kali, istirahat. Ya udah gak apa-apa. Belum ditanyain sama Rasul, cuma diperhatiin doang. Terus Sayyidina Abu Bakar gak ada. Hari besoknya begitu juga. Zuhur gak ada, asar gak ada, maghrib gak ada, isya gak ada. Kok gak ada sahabat Abu Bakar? Baru hari ketiga Rasul kemudian nanya pada putrinya Abu Bakar, yang tidak lain adalah istrinya Nabi sendiri, Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, bapakmu kemana? Kok udah 3 hari saya nggak ngeliat Abu Bakar? Biasanya sholat jamaah paling depan, paling rajin. Kok sekarang nggak ada? Kemana Sayyidina Abu Bakar? Baru Sayyidah Aisyah bilang, wahai Rasul, wahai suamiku, bapak saya itu ketika tahu engkau bersabda, engkau menukil Al-Quran, ayat Allah, orang yang bersedekah itu fadilahnya begini, begini, begitu, itu semua hartanya disedekahin ya Rasul. Sampai bajunya yang dipakai itu disedekahin juga. Sekarang bapak saya telanjang di rumah. Bapak saya telanjang di rumah. Nah, timbul pertanyaan, apakah Sayyidina Abu Bakar sholat selama telanjang di rumah? Kira-kira kalau menurut teman-teman, sesosok Sayyidina Abu Bakar kira-kira telanjang terus sholat di dalam rumah atau telanjang nggak sholat? Kira-kira aja. Tadi telanjang sholat, ya udah. Sholat. Kan kalau sholat harus nutup aurat, iya kan? Sementara dia dalam kondisi telanjang, gimana Mas Andre? Kan duduk rumah. Ah? Dalam rumah, nah ini udah lumayan nih. Gimana Man? Manda? Agak tahu. Kaifah, kantuk nih. Nabila. Iya, Sayyidina Abu Bakar sholat. Dan sholatnya sah. Karena dalam keadaan di dalam rumah nggak ada yang melihat. Makanya di situ lahir hukum fikih. Orang yang sholat dalam keadaan darurat, yang dia harus menanggalkan pakaiannya, dalam artian bugil, nggak berbusana, sholatnya sah dengan syarat nggak boleh ada orang yang melihat. Itu peristiwanya dari Sayyidina Abu Bakar. Itu Mas Andre tahu, berarti kan pinter ya secara ilmu fikih ya. Wah, hebat loh, top itu. Berarti saya sukses kan jadi Mas Andre. Perkara dipakai apa enggak tuh tapi yang jelas ilmunya udah bagus, tinggal ngamalinnya doang. Nah, balik lagi ke cerita. Ya, akhirnya Sayyidina Abu Bakar dikasih sama Rasulullah satu pakaian yang itu juga hadiahnya beliau. Tapi dasarnya Sayyidina Abu Bakar ya, uratnya udah urat kaya. 2 hari 3 hari kemudian hartanya balik lagi. Udah urat kaya masalahnya. Beliau kan pedagang ya, saudagar, bangsawan. Jadi nggak pakai lama. 2 hari 3 hari duitnya ngumpul lagi, banyak lagi Mas Andre. Jadi bisa beli lagi ini macam-macam gitu. Kalau kita kagak ya, urat kita udah urat miskin. Mau gimana juga. Nah, saya ambil balik ke tadi. Nah, ini yang namanya israf. Israf yang seperti ini boleh. Tadi saya beri contoh teman-teman. Teman-teman pengen ikutin Nabi. Saya pengen kayak Nabi nih. Bengkak-bengkak kakinya. Udah sholat 20 rakaat masih sholat lagi. Tambahin witir, tambahin hajat. Israf itu berlebihan, itu boleh. Ada tapi israf yang kesannya kayak ibadah tapi bukan ibadah. Dan ini lagi saya perangin. Ya. Kemarin kalau Mas Andi Wanda ngaji,
Saya sempat jelasin masalah haji ya. Haji itu ibadah. Haji itu ibadah, tapi bagi orang yang mampu. Artinya kalau ada orang nggak mampu, dia maksain, misalnya jual rumah. Nah israf yang kayak gini nggak boleh. Dia berlebihan. Paham maksudnya ya? Kalau dia jual motor nggak masalah, motor kan masih bisa dibeli lagi. Kecuali rumahnya banyak ya. Rumah cuma satu-satunya, sepetak-petaknya. Terus dia ngorbanin diri jual rumah terus ngontrak. Ini bahaya, ini israf yang nggak boleh. Kenapa? Karena sudah di luar kendali dia. Kemarin saya contohin lagi umroh. Sekarang ada umrohnya umroh nyicil. Jadi Mas Andi bayar ke saya nyicil ya. Nanti umrohnya berangkat duluan. Tenang Mas Andi, besok Mas Andi umroh berangkat. Nanti pulang dari umroh bayar sama saya. Sejuta. Selama misalnya harganya 30 juta. Berarti selama 30 bulan. Ini israf namanya. Tapi israf yang kagak boleh. Kenapa israf yang kagak boleh? Karena kita nggak tahu umur kita sampai segitu. Sekalipun orang itu, ntar tenang aja Mas Andri, saya bilang kalau udah meninggal lunas. Sekalipun dilunasin, itu nggak boleh. Israf yang kayak gini nggak boleh, berlebihan. Kenapa? Kalau emang kita punya duit 30 juta, ya udah umroh aja. Tapi yang wajib kan haji. Berarti berangkat daftar haji. Perkara antar kita udah punya duit setelah daftar haji, kita umroh nggak ada masalah. Nah ini pentingnya ilmu. Dari mana orang bisa bedain itu kalau dia nggak punya ilmu? Dari mana dia bisa bedain wajibnya kita berangkat haji, dalam hal ini daftar ya, kita punya duit 30 juta dibandingkan dengan daftar umroh yang duit 30 juta. Nah israf yang kayak gini nggak boleh. Paham ya? Nah jadi hati-hati. Nih ya udah zamannya begini, teman-teman harus waspada, harus ngerti ketika seseorang itu udah buta terhadap ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu fikih yang kalau di sini dalam ta'lim ilmu ta'lim dikiaskan dengan urgensinya ilmu akhlak. Orang yang bisa ngerti ilmu fikih itu biasanya udah otomatis ngerti ilmu akhlak. Sebaliknya juga gitu, walaupun nggak semua. Orang yang dia ngerti ilmu akhlak, tentunya dia akan ngerti ilmu fikih. Karena sebetulnya nggak ada dikotomi antara syariat sama hakikat. Salah sebetulnya kalau ada orang yang memisahkan antara syariat sama hakikat. Nggak ada perbedaan syariat sama, cuma tingkatannya aja. Orang nggak bakal menuju hakikat kalau dia nggak melaksanakan syariat. Pun sebaliknya, orang yang dia hanya syariat, dia juga nggak bakal dapetin hakikatnya. Sama antara fikih dengan ilmu akhlak, antara syariat dengan hakikat itu satu kesatuan, dan itu ilmu Islam. Jadi kalau teman-teman sadarin diri kita gitu ya, kita muhasabah ketika kita belajar, terus kita bertambah semangat dalam ibadah, baik secara kualitas ya, mutunya, ataupun secara kuantitas, jumlahnya. Yang tadinya mungkin gak pernah sholat witir jadi sholat witir, yang gak pernah sholat tahajud jadi sholat tahajud. Itu secara kuantitas, secara jumlah. Atau secara kualitas, yang tadinya sholatnya belum khusyuk jadi sedikit demi sedikit mulai belajar khusyuk. Yang tadinya sedekah nggak ikhlas, sedikit demi sedikit belajar ikhlas. Itu udah tanda bahwa teman-teman udah jadi orang-orang yang calon-calon faqihan tadi, dan disebut sebagai orang-orang yang ahli fikih. Walaupun belum, baru bibit lah, baru bibit-bibit sebagai orang yang ahli fikih. Nah namanya bibit perlu dipupuk ya, namanya bibit perlu disiram. Nah siramnya lewat apa? Ya siramnya lewat praktek ibadah. Ya, pupuknya lewat apa? Ya lewat ngaji lagi, terus ngaji supaya bibitnya jangan sampai mati. Kalau teman-teman ngaji terus continue, ya apalagi istiqomah datang, terus ibadah juga istiqomah, insya Allah bibitnya nggak bakal mati, bakal tumbuh dan seterusnya. Yang tentunya tadi disebutin di sini, memang manfaatnya secara kecil, manfaat kecilnya itu di dunia, tapi manfaat besarnya sa'adah, kebahagiaan kita yang al-abadiyah, as-sarmidiyah, yang abadi, yang tanpa batas. Nah kebahagiaan, kesenangan yang abadi dan tanpa batas itu hanya ada di surga. Secara jangka panjang ya, secara jangka panjang kebahagiaan itu yang akan kita dapatkan. Kalau di dunia ya kebahagiaannya cuma teman-teman bisa jawab pertanyaan aja. Kebahagiaannya adalah teman-teman bisa dapat solusi ketika ada masalah secara fikih. Itu kan juga bahagia, itu juga senang, tapi sedikit, kecil ketimbang ya dibandingkan dengan kebahagiaan kita ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya Allah. Ya. Wallahu a'lam.
mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi